berkat atas rumah tangga. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah berumah tangga dan juga calon mempelai yang akan membentuk rumah tangga, merindukan supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan atau dicurahkan berkatnya kepada kita. Bolehkah kita angkat tangan? Tentu kita mau sekali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar berkat perumah tanggaan itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Dan sekarang yang dikasihi Tuhan, itu menjadi harapan, menjadi doa, dan menjadi kerinduan setiap orang percaya. Dan kita melihat di sini bahwa berkat atas rumah tangga tentu tidak semerta-merta turun begitu saja. Faktanya di dalam rumah tangga Kristenan banyak juga itu yang morat-marit, yang dimana terjadi gesekan, terjadi permasalahan, terjadi benturan, dan berujung kepada perpisahan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bagi kita yang beriman kepada Tuhan, berkat perumah tanggaan itu tidak turun. Ya. Nah, olehnya Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, berkat perumah tanggaan itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan di dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat kebenaran firman Tuhan, disitulah hal-hal penting yang harus kita perhatikan agar berkat perumah tanggaan itu bisa turun ke dalam rumah tangga kita dan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita, baik suami, istri, anak-anak, dan semua anggota keluarga yang ada. Ayat 1 berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Tidak hanya dikatakan di sini bahwa berbahagialah mungkin hamba Tuhan, mungkin pendeta, mungkin majelis, aktivis gereja, atau misalnya dalam sebuah rumah tangga tidak hanya suami, tidak hanya istri, tetapi dikatakan bahwa setiap orang dalam sebuah rumah tangga ketika terbentuk, yang pertama adalah suami dan istri. Dan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kata kunci takut akan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sempat membuka sebuah video dan ada cuplikan yang saya lihat dan saya perhatikan di situ sangat menarik juga. Ya. Di mana ada seorang wanita. Tentu wanita tersebut adalah wanita jalan, wanita nakal. Ketika itu dia dalam segala aksinya, dalam segala interaksinya memperlihatkan sesuatu kepada seorang pria yang duduk di suatu tempat. Dan setelah dia mungkin mencari perhatian kepada pria tersebut, lalu kemudian ketika pria itu melihat, memandang, dia langsung kode. Dalam bahasa syaratnya itu dikatakan, ayo ke sini, mari ke sini, kita sama-sama. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, waktu pria itu melihat wanita ini sedang melakukan aksinya, menggoda, ya. Kemudian wanita ini memanggil supaya datang kepadanya, pria ini berkata, no, aku tidak mau. Saudara dikasihi Tuhan, wanita ini apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Dia semakin berusaha mendekat, dan tidak lama kemudian datanglah menghampiri pria itu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika pria itu dihampiri wanita ini, apa yang dia lakukan? Tadinya dia katakan bahwa aku tidak mau. Sorry, aku tidak mau. Sekarang saudara dikasihi Tuhan,
bersehat. Lalu kemudian pria ini dia katakan, mohon maaf sebelumnya, saya harus tinggalkan engkau. Saudara dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa itulah ciri seseorang yang takut akan Tuhan. Dia berani berkata tegas dengan bujuk rayu, ya, tipu muslihat, pekerjaan iblis lewat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam Alkitab pun kita bisa mengambil suatu contoh, menyimak satu perilaku yang sangat baik, yaitu Yusuf. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita telusuri perjalanan kehidupan Yusuf, sangat menginspirasi kehidupan setiap orang, apalagi waktu dia di rumah Potifar. Tuhan izinkan Yusuf diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, selalu sukses. Potifar melihat, aduh, luar biasa ini orang, baik sekali ini orang. Kira-kira kayak orang Cina ya, kalau ada pegawainya dilihat jujur, bagus kerjanya, orang itu dipercaya, dikasih kunci, dikasih kepercayaan mungkin, ya, memegang keuangan dan sebagainya, dijadikan anak angkat, dijadikan anak emas. Ketika mungkin ada seseorang sangat dipercayai. Saudara dikasihi Tuhan, Yusuf mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Potifar. Alkitab mencatat bahwa Potifar tidak lagi pusing, tidak lagi mengurusi segala urusan-urusan dalam rumah, segala urusan-urusan di perusahaan, ya. Yang dia tinggal urusi adalah pekerjaannya di istana. Saudara dikasihi Tuhan, keadaan yang dialami Yusuf bersama dengan Potifar bukan hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tetapi itu berjalan cukup lama, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika istri Potifar mengamati Yusuf dengan seksama, memperhatikan Yusuf dengan seksama, mulai dari ujung rambut. Apalagi kira-kira Yusuf pada waktu itu dia baru selesai cukur rambut, seperti saya hari ini, ya. Baru saya cukur rambut. Cukur rambutnya bagus, ya, modelnya bagus. Lalu kemudian karena dia dengan seksama, dia perhatikan. Lagian juga ini tante Potifar, kerjanya hanya tidur-tiduran. Jadi memang bahaya kalau mama piantar. Kadang-kadang pikiran itu menerawang kemana-mana. Pikiran itu banyak, muncul sesuatu yang tidak baik. Saudara dikasihi Tuhan, akhirnya karena istri Potifar sudah tidak tahan dengan hatinya, aduh, macam mana ini Yusuf, ya. Baik ini Yusuf, gagah ini Yusuf. Dia mulai macam-macam yang timbul dalam pikirannya, sehingga karena saking sudah tidak tahannya, bisa enggak kita duduk sama-sama, kita santai sama-sama. Mungkin Yusuf sebatas antara anak buah dan nyonyanya, ya bisa saja, ya. Tapi karena istri Potifar ini sudah lain daripada yang lain, bahkan sampai pada suatu saat istri Potifar sudah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Mungkin karyawan-karyawan yang lainnya diliburkan sementara, yang belum masuk, biar kami hanya berdua dengan Yusuf, kira-kira begitu. Atau mungkin dalam satu ruangan besar diatur sedemikian rupa, biar berdua saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yusuf seorang yang takut akan Tuhan, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, dia berani berkata, aku tidak mau melakukan dosa, aku tidak mau melanggar perintah Tuhan, aku tidak mau melanggar kekudusan Tuhan. Lalu kemudian dia tinggalkanlah istri Potifar itu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar tentang prinsip
ciri kehidupan seseorang yang takut akan Tuhan, sebagaimana diterangkan firman Tuhan bahwa takut akan Tuhan itu adalah kesimpulannya menjauhi kejahatan. Tidak menyukai yang namanya ketidakbenaran. Tidak menyetujui yang namanya ketidakbenaran. Berkata tegas dengan yang namanya dosa, untuk tetap memelihara kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya percaya bahwa kehidupan kita ini sudah dibayar dengan harga